Mas Isar, tarikan. Kita akan bahas topik ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Pak Muhammad Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010. Selamat Pak. Bang Freddy Damanik, Waketum Projo, Komisaris PT Sanghyang Seri. Halo, selamat malam. Malam. Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Halo. Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN. Selamat malam. Selamat malam. Di floor saya menyapa Pak Trubus Radiansah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Pak Trubus. Saya menyapa Bu Henry Saparini, Ekonom Core Indonesia. Saya langsung ke sebelumnya kita juga akan dua narasumber nanti bergabung bersama kita. Ada Refli Harun, pakar hukum tata negara, mantan komisaris BUMN, dan juga ada Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR fraksi Demokrat. Kita lanjutkan saja dulu sembari menunggu dua narasumber lainnya. Saya langsung ke Pak Said dulu. Pak Said, Presiden kasih karpet merah kepada WNA jadi bos BUMN. Kelebihannya apa sih? Sepertinya Pak Prabowo memang sangat serius main BUMN. Sampai 2 kali melakukan revisi undang-undang kan dalam setahun. Dan saya menyatakan ini adalah istilah saya paket restorasi kerusakan BUMN. Itu puncaknya adalah mengizinkan WNA masuk dalam. Paket restorasi yang dilakukan, pertama satu, mendirikan Danantara. 2, membubarkan Kementerian BUMN dan melengsarkan Erick Thohir. 3 adalah menghilangkan tantiem komisaris dan mengurangi tantiem direksi. Yang 4 mengangkat direksi-direksi yang sangat keras, timah untuk melakukan perlawanan intervensi. Kemudian yang 5 adalah mengurangi tadi Dewan Komisaris. Yang 6 ini adalah puncaknya adalah mengizinkan WNA menjadi menjadi direksi BUMN. Itu puncaknya. Saya dari dulu menyatakan karena sebegini, Ibu. Apa sih kerusakan BUMN sekarang? Sudah menjadi partai politik. Itu. Jadi bukan parcok aja. Partai BUMN itu sudah terjadi. Nah, ini mau diakhiri. Intervensi di BUMN hampir saya menyatakan 90% kerusakan BUMN karena intervensi. Nah, salah satu cara mengurangi intervensi adalah menempatkan orang asing. Salah satu cara ke dalam. Saya dulu mengizinkan, malah di dalam saya ingin direksi BUMN itu yang nggak ngerti bahasa Indonesia lah, supaya nggak dilobi oleh para pelobi-pelobi. Nah, pengalaman saya hampir semua kerugian BUMN, kerusakan BUMN, korupsi di BUMN terjadi karena tekanan politik. Dan tidak sedikit direksi BUMN itu tidak tahan politik. Tidak tahan kena. Jadi saya menganggap ini satu jalan untuk mengurangi intervensi. Dan kelihatannya Pak Prabowo betul-betul melakukan itu karena dia paham betul yang merusak BUMN itu adalah intervensi. Tadi suara-suara itu oke saja, nanti diatur di Danantara gimana memitigasi risiko kalau ada risiko kegagalan ini. Tapi beginilah, korupsi BUMN sejak pemerintahan ini ada dilakukan oleh WNI kok. Nggak pernah WNA. Terus kita pernah punya pengalaman, Pak Harto aja yang kuat sekali saat itu, bea cukai tahun 85 sampai 95, karena sudah sangat rusak, itu diserahkan ke SGS Swiss. Ya siapa tahu ini jalan juga. Mau reintervensi katanya Pak Heri. Jadi kira-kira menurut Anda kalau WNA jadi bos BUMN lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Jadi persoalan tuh gini, Pak. WNA jadi pejabat di BUMN itu sudah sesuai dengan undang-undang. Dan ini mungkin menurut saya klimaks kemarahan Pak Prabowo, Presiden terhadap BUMN. Sebelumnya kan berapa kali beliau ngomong BUMN ini memble karena return on asetnya kecil. Kalau bisa nyumbang dong 800 triliun misalnya gitu. Satu. BUMN ini banyak korupsi. BUMN ini ketiga rugi tapi bayar tantiem ke Dewan Komisaris. Komisarisnya kebanyakan. Akhirnya sekarang didorong terakhir asing yang masuk di situ. Persoalan pertanyaannya apakah ini membawa kebaikan atau tidak kebaikan? Yang saya khawatirkan adalah BUMN ini kan banyak misteri. Dan saya khawatir Presiden itu melihat semut di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata itu tak tampak.
Itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena kita paham mereka ini seperti tadi disampaikan oleh Bang Saididu itu bahwa banyak sekali intervensi dan ini persoalannya iklim BUMN itu tidak sehat. Tidak sehat itu dimulai dari Danantara. Sebagai ibunya BUMN ini kan Danantara. Coba kita pikir gini. Sekarang dari regulator yang menjadi kepala BP BUMN, yang menjadi pengawas CEO Danantara, yang melaksanakan sebagai BUMN adalah CEO Danantara Asset Management, orangnya satu. Sebutin. Namanya Doni Oskaria. Nanti Pak Doni Oskaria sebagai kepala BP Danantara, dia akan marahin Doni Oskaria sebagai CEO Danantara karena membiarkan CEO Danantara Asset Management yang namanya Doni Oskaria juga telah melakukan sebuah kesalahan. Ini harus dimulai dari hulunya. Nah, itu dari hulunya sudah tidak benar menurut saya. Dan yang kedua menurut saya yang perlu jadi catatan, ketika WNA masuk, ini bukan persoalan orangnya. Saya khawatir prosedur yang ada di depan mata, yang dibuat regulasinya sudah ada. Nanti kita bisa tanya pada komisaris kita yang ada di sini, itu dilanggar. Pengangkatan direksi dan dewan komisaris itu setidak-tidaknya ada 2 komite yang dilewati. Komite talenta yang memang sudah terbentuk lama itu terkait dengan kewajiban talent pool. Kedua, komite seleksi. Komite seleksi ini yang melakukan fit and proper test kepada seluruh pejabat BUMN. Ketika semua ini sudah disetujui, maka akan dibawa ke namanya komite nominasi dan remunerasi yang ada di setiap perusahaan. Dalam hal ini misalnya Garuda misalnya gitu ya. Komite nominasi dan remunerasi ini akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Begitu disetujui, maka diserahkan kepada pemegang saham untuk disahkan pada RUPS. Itu yang saya ubah dulu. Karena kalau semua setan sudah bersatu, maka yang diusulkan adalah setan. Oke Pak? Jadi jangan Bapak terlalu ini prosedur. Dulu Pak waktu saya masuk, itu yang boleh mengusulkan direksi adalah komisaris. Saya bilang, komisaris kalau dia setan, semua, maka diuruskan setan. Maka saya bikin aturan, semua eselon 1 harus mendaftar. Jadi jangan terpaku dengan aturan. Aturan itu Pak. Aturannya kalau setan pelaksana semua bukan soal itu. Aturan. Aturan prosedur itu adalah tata kelola. Bukan aturan. Aturan. Saya membuat remunerasi itu tadi. Tapi saya nggak pernah mengizinkan bahwa komisaris punya kewenangan mengusulkan orang. Dia harus semua yang satu tingkat eselon di bawah direksi semua wajib ikut tes. Itu baru terbuka namanya. Makanya tadi saya bilang ada yang namanya komite seleksi. Iya, tapi komite seleksi disogok juga. Nah, itu lain soal. Nanti biar KPK yang jawab. Komite seleksi itu kan bisa dari internal, bisa birokrasi, ini regulasinya yang bicara. Kemudian bisa juga pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini mereka melakukan fit and proper test terhadap calon pejabat. Kalau mereka merasa bahwa A, B, C, D, setelah ada pilihan 5 orang, oke, ini semuanya ada satu yang paling tinggi nilainya, diajukan. Nah, diajukan itu karena sudah melalui proses seleksi. Kalau nanti internal, misalkan anggota komite nominasi dan remunerasi itu merasa tidak sreg, maka dia tidak akan ambil yang nomor 1, diambil yang nomor 2 atau nomor 3. Siapa tahu dia dapat masukan yang baru. Ini diajukan lagi ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengajukan ke pemegang saham, kata pemegang saham, oh bukan nomor 1 sampai 4 yang bagus ini. Yang nomor 5 saya angkat. Tapi juga sudah lulus fit and proper testnya. Nah artinya semakin banyak tempat kayak begitu, itu akan semakin objektif. Ketimbang yang memutuskan ada dalam satu kolam. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan lagi. Saya mau panggil dulu ada Refli Harun, pakar hukum tata negara, mantan komisaris BUMN. Sini. Hari ini satu blok. Satu frekuensi sama Freddy dan Monica. Tak lupa Bang ini lihat aku. Itulah. Aku lupa, sebelah sana kan. Nah, tumben saya berhadapan sama saya. Cocok udah. Cocok. Kita pulang Bang. Ya, macam baik. Saya ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, tadi kita lihat ada perdebatan di sini. Menurut Anda sendiri, lebih banyak untungnya atau ruginya? Kalau tadi kan ini concernnya soal intervensi selama ini sudah merajalela. Apakah kalau WNI masuk, itu sudah menjamin tidak akan ada intervensi yang mengatur-ngatur WNA? Jadi gini, kalau itu perdebatannya antara pandangan atau paradigma profesionalisme yang ditemukan oleh Pak Said. Kemudian satu lagi dari pandangan nasionalisme. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat dari sisi cost and benefitnya, tentu kalau hitung-hitung tetap saja
yang paling banyak benefitnya yang nasionalisme. Sebentar Pak, saya tidak setuju Bapak mempertentangkan profesionalisme dan nasionalisme. Saya nggak setuju. Tidak semua orang profesional tidak nasionalis, itu salah. Oke Pak? Iya, tapi pengertian... Bapak mempertentangkan seakan-akan orang profesional nggak nasionalis, itu salah. Gitu loh. Betul, seperti itu akan tetapi Pak, yang jelas profesionalisme yang ditekankan di sini kan, yang dicarikan persoalan adalah supaya itu BUMN itu maju, produktif, BUMN maju. itu punya talenta yang bagus, bla 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 sekarang. Oh, internasional katanya. Internasional lah istilah seperti itu, global. Alasan kan seperti itu. Tetapi kan nasionalisme kan juga harus dipandang sebagai sesuatu yang lebih unggul juga, ada prioritas di situ. Apa artinya bahwa kita punya talenta-talenta yang lebih baik daripada ini. Karena apa? Political appointment itu tidak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat manakala kemudian segala aturan yang disampaikan tadi tidak dijalankan secara tepat. Itu persoalannya. Kemudian yang kedua bahwa ada persoalan di dalam profesionalisme, memang mereka korupsi lah macam-macam, segala merit sistemnya tidak jalan, kemudian pelanggaran tentang kewenangan, belum lagi sampai ke atasnya lagi ada persoalan di pengelolaan karena bertentangan dengan undang-undang, tetapi publik pun melihat sebenarnya apa sih manfaat untuk publik? Kan nggak ada. Kalau kita membayangkan WNA orang asing kan selalu bayangan kita 80 tahun yang lalu Indonesia masih merdeka. Merdeka kita berlawanan dengan orang asing kan gitu. Nah sekarang kita berhadapan lagi persoalan lagi dengan orang asing itu. Itu kan pemahaman di publik juga ada seperti itu. Meskipun tentu ini kita bantah dalam konteks yang lebih luas. Sekarang kan kondisi global, sudah masyarakat society 5.0 yang sudah namanya serba digital, serba namanya media sosial dan sebagainya. Tetapi kan persoalan pandangan mengenai nasionalisme kan tetap harus menjadi prioritas dong. Ini masalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Iya. Kedaulatan negara, Bang Freddy. Kalau misalnya orang asing masuk, bagaimana menjamin kerahasiaan negara tidak bocor dibawa oleh WNA? WNA loh ini. Ya, jadi kalau kita bicara konteks Garuda ini kan kita melihat bukan hanya sekedar maskapai ya, tapi juga Garuda ini simbol kebanggaan bangsa kita. Ya, jadi memang ketika ada WNA menjadi direksi Garuda, wajar memang publik bereaksi, wajar publik bertanya, emang nggak ada, emang iya ya nggak ada dari seluruh bangsa Indonesia ini yang layak menjadi direksi Garuda. Tapi kalau kita mau jujur ya melihat secara rasional ya, ini Garuda ini baru saja keluar dari krisis keuangan ya terbesar sepanjang sejarahnya. Ya kondisi Garuda, utangnya yang begitu luar biasa ya, kemudian hampir saja dinyatakan pilot, terpuruk. Jadi melihat ini tentunya kita harus melihat apa sih yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh tadi Danantara, BP BUMN untuk mengatasi situasi ini. Ya, ini seperti Bang Said tadi katakan, ini kan sudah berlarut-larut. Nah, yang menurut saya yang dilakukan oleh BP BUMN Danantara juga yang mengangkat WNA ini merupakan solusi. Ya, dari permasalahan yang sudah berlarut-larut ini, dari permasalahan keuangan Garuda yang tidak pernah selesai ini. Maksudnya WNI nggak sanggup memperbaiki kinerja keuangan dari Garuda, WNA-nya bisa benerin? Faktanya per hari ini tidak selesai itu barang itu, Garuda itu. Faktanya hari ini Garuda itu nggak beres-beres. Maka BP BUMN mencari figur yang ya berpengalaman global, khususnya dalam sistem restrukturisasi maskapai, ya, yang bisa memperbaiki kinerja, ya bisa memperbaiki keuangan, bisa menghidupkan mesin yang sudah nyaris mati itu. Inilah yang dicari oleh BP BUMN. Nah, menjawab tadi apa yang menjaga kerahasiaan, tentu itu kan harus standar lah, itu administrasi, tentu ada perjanjian kerahasiaan yang harus ditandatangani oleh WNA tersebut. Ya, memang
ya udah pasti tidak bisa melanggar hukum, izin kerjanya juga jelas, ada perjanjian rahasia yang harus menyimpan, tidak boleh. Nah kemudian yang paling penting bahwa dirutnya itu kan warga negara Indonesia, nasionalisnya nggak usah dipertanyakan itu. Pak Glenn itu, beliau tentara. Ya jadi menurut saya dua WNA ini, ya ini menurut saya supporting. Ya, supporting untuk hal-hal memang yang membawa Garuda ini berhasil terbang kembali. Oke, baik. Saya Bang Refli, WNA masuk jajaran direksi BUMN. Jadi solusi bisa memperbaiki tata kelola yang amburadul di BUMN selama ini atau enggak menurut Anda? Itu langsung ditodong saya ngomong begitu. Karena begini, saya menganggap ada hal yang belum selesai di BUMN ini. Apa itu? Paradigma BUMN. BUMN itu sebenarnya apa sih? Ada kesan dia seperti alat mesin uang ya, menghasilkan perekonomian dan lain sebagainya. Padahal saya pernah menulis tentang BUMN ya, BUMN dalam pandangan hukum tata negara. Saya mengatakan bahwa kan BUMN ini sebenarnya kan satu dari 3 pilar perekonomian. Iya. BUMN, swasta dan koperasi. Koperasinya hampir mati. Nah, dia adalah pengejawantahan dari sila kelima keadilan sosial dan kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kita lihat sebenarnya apa sih tujuan BUMN? Maka dia menjadi bagian dari amanat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Kemudian juga agar kita kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia dan lain sebagainya. Nah, itu paradigma yang menurut saya sudah lepas, nggak dipegang lagi. Maka saya sebenarnya agak senang ketika Prabowo kemudian mau mengenforce lagi pasal 33, tetapi directionnya saya menganggap agak beda ya. Direction urusan BUMN-nya agak kapitalistik, ya kan? Mungkin karena ada daya saing global. Tetapi kemudian cara pandang dia, cara berpikir dia, karena dia orang PSI kan dulunya, partai sosialis bukan partai yang PSI yang baru ini. Maka dia agak berbeda gitu. Makanya itu kan Hatta yang agak sosialis. Nah, karena itu saya kira selesaikan dulu peran BUMN. Saya tidak membedakan BUMN itu BUMN yang untung, BUMN yang kemudian mengerjakan tugas-tugas sosial dan lain sebagainya. Tetapi kita harus selesaikan sebenarnya peran BUMN dalam ranah ketatanegaraan kita itu apa. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang korupsi di BUMN lalu kemudian jawabannya orang asing, maka saya selalu menganggap korupsi BUMN itu kan urusan pemerintah. Kekuasaanlah yang menyebabkan BUMN terjadi korupsi di BUMN. Itu kan hulunya sebenarnya. Jadi Erick Thohir dan lain sebagainya itu hilir. Karena itu pertama, komitmen pertama adalah Prabowo. Ya, Prabowo Subianto, apakah dia bisa membebaskan BUMN dari tunggangan-tunggangan politik? Nah itu tahan Bang, nanti dijawab lebih jauh lagi. Saudara, apakah paradigma BUMN laiknya sekarang ini kerakyatan atau kapitalis? Nanti kita akan bahas, usai jeda tetap di Bola Liar. Anda kembali menyaksikan Bola Liar dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Pak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR fraksi Demokrat. Selamat malam. Sebelum saya ke Pak Herman mempertanyakan yang sudah disahkan, saya ke Bu Henry dulu. Bu Henry, kalau misalnya WNA jadi pimpinan, bukankah biasanya akan membawa jaringan internasionalnya sehingga mengabaikan lokal? Iya atau enggak? Iya. Kalau kita memandang BUMN itu hanya sebagai entitas bisnis, maka carilah profesional terbaik di dunia, bayar yang mahal, maka itu akan bisa mendorong BUMN. Tapi keputusan itu kan tidak terlalu terburu-buru. Mungkin karena ketidakjelasan ini, sehingga tadi nggak apa-apa, ini kan bukan untuk dirut. Siapa yang bilang di dalam undang-undang tidak membolehkan dirut? Kan memungkinkan saja nanti dirutnya juga WNA karena tidak tertulis di situ. Nah terus kemudian juga apa tidak sayang kita tidak berpikir lagi. Tadi kan banyak permasalahannya. Masalah BUMN itu sebenarnya bukan karena masalah pemimpinnya saja. Tetapi intervensi dari luar, tata kelola, itu saya rasa semua sudah tahu. Termasuk dan korupsi. Sebenarnya solusinya juga ada sebenarnya. Tata kelolanya dibenerin, ada law enforcement, ada merit system, itu semua orang udah tahu gitu. Jadi artinya sebenarnya ada cara-cara lain. Dan sebagai pemimpin negara saya rasa ini kita, Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu sedang pada titik bawah. Jadi kita perlu untuk mengangkat kembali ya anak-anak muda Indonesia yang bertalenta dan juga memiliki
nasionalisme atau dia paham tentang national interest tadi untuk membesarkan ekonomi Indonesia untuk dipilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin di BUMN. Jadi maksud saya ini kalau tadi Bung Refli Harun bicara tentang paradigma, rasanya kita kalau berkali-kali melakukan revisi undang-undang BUMN nggak bicara tentang paradigma, Mas. Memang. Jadi kita melakukan revisi undang-undang dasar, revisi BUMN itu untuk apa? Karena kita sampai hari ini seluruh undang-undang itu pasti mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Dan di situ kalau kita bicara undang-undang ekonomi pasti pasal 33. Dan di situ adalah ada BUMN. Dan BUMN itu sampai hari ini harusnya masih kita yakini bahwa memiliki dua tugas, ekonomi dan sosial. Tidak hanya ekonomi saja, sosial juga. Jadi artinya kalau kita memiliki BUMN yang banyak, yang kuat, tetapi tidak pernah memikirkan membangun industri dengan basis masing-masing BUMN. Terus buat apa kita? Ini kan sebenarnya solusinya ada di situ. Nah tapi saya rasa sekarang ini kita bahkan di BUMN saja tidak ada KPI tentang TKDN. Jadi TKDN itu sangat minimal, hanya orang yang mengerjakan saja. Tapi tidak ada industri supportingnya yang dibangun dan off-takernya adalah BUMN yang menjadi sentral. Enggak ada itu diskusi. Jadi kalau membawa WNA masuk ke jajaran direksi BUMN seperti tadi Bang Refli bilang bahwa ini sudah masuk ke BUMN yang kapitalis. Mungkin gini, kalau kita bicara itu bisnis saja mungkin akan menjadi lebih baik. Tapi menurut saya Pak Presiden semestinya justru memberikan ruang karena entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah itu adalah BUMN. Dan pemerintah bisa menugaskan karena sebagai pemilik saham terbesar bisa mengarahkan dengan tetap profesional, dengan tetap mendasarkan kepada profitabilitas. Gitu. Nah jadi jangan dicampur adukkan, solusinya langsung aja. Terus langsung kita kalau WNI pasti tidak bisa. Saya rasa sistemnya kita harus mendiskusikan itu sudah belum kita lakukan law enforcement? Belum kok. Sudah belum kita merit system? Belum gitu Mbak Ilona. Oke baik. Tambah. Oh boleh sebentar. Ya jadi memang persoalannya adalah menurut saya di kekuasaan puncak. Ketika Jokowi kemarin berkuasa dan Erick Thohir kemudian menjadi nahkoda, dia kan secara sadar menggunakan BUMN untuk kepentingan politik, untuk kampanye. From the beginning bayangkan. Dan itu dibiarkan saja. Sehingga yang terjadi adalah semua sumber daya itu diarahkan kepada ke sana. Jadi menjadi political resources-nya kekuatan-kekuatan politik yang akan bersaing di 2029. Karena itu menurut saya kunci untuk BUMN kita bisa maju dengan fungsi dua tadi ya, fungsi ekonomi dan fungsi sosialnya adalah kekuasaan tidak cawe-cawe, kekuasaan betul-betul menegakkan. Oke, berarti Anda sepakat bahwa WNA bukan solusi untuk memperbaiki masalah di BUMN, untuk menciptakan dan kuncinya di orang pertama Prabowo, lalu turun kepada Menteri BUMN atau Danantara dan lain sebagainya. Oke, baik, saya ke Pak Herman. Tadi dikritik sama Bu Henry juga bahwa kok kayaknya ini agak terburu-buru ya. Undang WNA masuk ke direksi sementara ini dianggap bukan solusi. Masalah dari perusahaan BUMN katanya tidak cuma di pucuk pimpinan. Tapi ada tata kelola bahkan korupsi. Saya kira ini kasuistik ya. Karena pertama kita melihat dulu bagaimana situasi di Garuda. 2015 mulai persoalan itu muncul. 2015 karena adanya fraud di situ. Kemudian bergeser kepada tuntutan di 2019 muncul dari para pemilik saham, pemilik pesawat. Kemudian masuk dalam fase kena COVID, makin turun lagi. Dan tentu ini sudah gonta-ganti direksi. Dan saya kira kita tidak mempersoalkan sebetulnya pada persoalan WNA atau WNI karena regulasinya kan mendukung gitu ya. Karena di dalam pasal 15A jelas di pasal 1 bahwa memang syarat-syarat menjadi direksi, komisaris dan badan pengawas itu adalah warga negara Indonesia. Namun di pasal 3 itu kan disebut bahwa dapat ditentukan lain oleh BP BUMN. Artinya bahwa BP BUMN bisa menentukan syarat-syarat lain. Ya salah satunya adalah WNA. Nah kalau melihat pada persoalannya, kecuali kalau misalkan pada saat yang sama ada 5 BUMN kemudian semuanya menggunakan WNA, ini kan kasuistik.
Garuda. Oke. Nah, pertama yang dibutuhkan tentu dalam entitas bisnis adalah trust. Orang yang atau siapapun ya, profesional yang mereka sudah mengikuti ataupun berpengalaman di berbagai perusahaan internasional, ini punya reputasi. Dan ini membangun trust, yang pertama. Yang kedua, karena mereka juga sudah di beberapa perusahaan asing dan kemudian berada di Indonesia, ini juga bagian dari membangun network. Yang ketiga, tentu ini juga kalau seseorang mereka sudah dipercaya di beberapa perusahaan yang besar dan kemudian mampu mereka untuk bekerja dengan baik dan sekarang ada di Garuda, ini juga memiliki standar moralitas yang tinggi. Nah, bukan berarti mengabaikan terhadap anak bangsa menurut saya. Bukan itu ya konteksnya. Konteksnya adalah secara kasuistik memang Garuda butuh orang yang profesional yang saat ini punya reputasi internasional, berstandar moral yang tinggi dan secara gradual nanti bisa ini menjadi bagian penting perjalanan Garuda untuk lebih baik. Kita ke pasal yang yang disahkan lalu menimbulkan polemik. Saya bacakan dulu Pak Refli. Pintu masuk WNA jadi direksi BUMN pasal 15A ini ayat 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat ditentukan lain oleh BP BUMN. Tapi tidak ada prasyarat yang lain. Menurut Anda ini polemik atau enggak? Bu Henry, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dapat ditentukan lain oleh BP BUMN. Ya, jadi gini, tadi kan yang disebutkan adalah seolah-olah kita sedang mendiskusikan kasus Garuda. Bukan, kita sedang mendiskusikan perubahan undang-undang tadi yang memberikan pintu. Jadi kita tidak bisa bicara tentang ini kan karena Garuda, karena mereka punya network. Bukan, kita hari ini sedang mendiskusikan kalau ada pasal seperti itu, artinya akan ada peluang yang besar karena prioritas itu kan bukan kepada memilih terbaik dulu anak-anak bangsa gitu. Nah jadi bahwa kemudian akan persyaratan ini kan harus dilakukan, ini enggak ada. Jadi mungkin kita juga harus kembali lagi, kita tidak hanya bicara Garuda Pak. Kita bicara tentang BUMN yang sangat banyak. Tadi kan saya bicara kasuistiknya adalah Garuda. Kalau pada saat yang sama 5 BUMN kemudian menggunakan orang asing semua, nah berarti kita memang sudah mengabaikan anak bangsa. Ini kan kasuistik. Bahwa pasal ini memang pasal diskresi yang diberikan kepada BP BUMN. Dan ini sangat selektif. Garuda tadi saya katakan fase-fasenya, saya mengikuti PKPU-nya Bu. Ya, bagaimana proses negosiasi untuk Garuda tetap ada sampai hari ini. Bagaimana kita juga mendorong penyertaan modal negara. Bahkan untuk biaya operasional saja sekarang menggunakan dana Danantara. Artinya memang tidak mudah. Ini butuh trust dan kalau belajar kepada maskapai di luar negeri, mereka juga saling comot sekarang ini. Karena memang tadi butuh trust, kemudian international experience, butuh networknya secara internasional dan berstandar moral yang tinggi. Ini kita coba kasuistiknya di test case kepada Garuda. Naik enggak? Meningkat enggak? Target 100 pesawat untuk sampai akhir tahun 2026 tercapai atau tidak? Kan itu, sekarang ditantang mereka. Loh kalau nggak tercapai ya cari anak bangsa. Bahkan saya pernah mengatakan, kalaupun toh kemudian kita bisa melihat atau mencari anak-anak bangsa yang sekarang berada di luar negeri, yang mereka berprestasi, tarik ke Indonesia. Beri standar gaji yang sesuai dengan mereka mendapatkan di luar negeri. Nggak apa-apa. Yang penting standar moralitasnya tinggi, jauh dari korupsi, tidak masuk dalam ranah politik, dan kemudian dia mampu untuk bisa meningkatkan performanya. Baik. Boleh. Saya coba menengahi dulu. Apa? Kita membahas ayat 3 sebenarnya. Iya. Yang kita belum tahu apa isinya. Kalau saya ditanya, dia kan pasti sedang menyusun. Kalau saya ditanya, saya juga tidak setuju bahwa semua. Jadi yang boleh diisi asing itu kira-kira satu. Tentukan kriteria BUMN memang yang bersaing global. Terus syarat-syarat WNA yang boleh masuk seperti apa. Metode seleksinya seperti apa. Kita kan mendistribusikan ayat 3 yang belum kita tahu. Jadi kita memberikan saatnya memberikan masukan ke ayat 3. Bukan mendiskusikan sesuatu yang kita duga-duga. Nah mudah-mudahan
Doni sama Rosa mendengarkan gitu kan. Oke, Pak Heri, dari ayat 3 sudah memberikan batasan jelas tidak? Siapa WNA, kapan boleh masuk, apa saja posisinya? Inilah saya sebut tadi BUMN itu misteri. Ini kan cek kosong untuk BP BUMN. Jadi seharusnya kan misalnya gini loh, yang paling sederhana dalam melaksanakan tender pemerintah itu dalam melaksanakan merealisasikan proyek itu harus tender. Ada exception apa? Boleh penunjukan langsung dengan nilai batasan sekian. Atau penyedia jasa atau barang tidak ada lagi di Indonesia. Misalnya soal satelit misalnya. Ini cek kosong. Jadi kapan dia mau masukin WNA maka dia dapat legitimasi hukum. Kan seharusnya ada conditional. Pengkondisian. Iya, ada pengkondisian. Misalnya pasal 1A, ayat 1A itu bisa dianulir. Kan bunyi persisnya kan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1A dapat ditentukan oleh BPUMN. Kapan ditentukannya? Misalnya setelah dicari di dalam negeri. Kan dalam negeri punya talent pool. Talent pool itu ada orangnya 1 sampai 50 atau sampai 100. Oh ini tidak ada. Oke, cari dari luar. Oh tidak ada. Ambil dari luar negeri, silakan. Tapi terus terang kalau kita kembali ke mempersempit kasusnya pada kasus Garuda misalnya. Yang dibangga-banggakan itu kan salah satunya Pak Nil. Saya nyebutnya Pak atau Mas Nil ya. Itu yang bekas orang Scandinavian Air, SAS Air. Itu kalau diwawancara sama direktur SDM di Indonesia, itu bisa kelabakan dia. Kalau kita baca CV-nya, itu paling lama dia bekerja 2 tahun. Oke. Ketika dia menjadi Head of Transformation di SAS, di Scandinavian Air, Juni tahun 2024, pada bulan November 2024, Presiden Direktur SAS Air sudah menyatakan bahwa restrukturisasi dan transformasi SAS sudah selesai. Ternyata begitu saya cari track back ke belakang, itu dimulai tahun 2020 pada tahap awal, kemudian dimulai lagi tahun 2023. 2024 sudah selesai. Jadi ketika Panel menjadi Head of Transformation, itu sudah selesai kasusnya. Transformasi dan restrukturisasi di SAS. Nah di situ kemudian dia pindahkan ke Air Italy. Dari Air Italy pindah lagi ke Green Afrika. Nah, jadi waktunya pendek-pendek. Pertanyaannya kenapa pendek-pendek waktunya? Kalau dia sebagai profesor kan harus ada KPI-nya. Ini bukannya underestimate terhadap Panel. Artinya apa? Rasa ingin tahu kita itu harus kita terus pelihara. Kita juga harus kritis pada mereka. Beda halnya dengan direktur keuangan dan manajemen risiko yang dari Singapore Airlines. Karirnya panjang di Singapore Airlines. Tapi yang satu ini pindah ke A, B, C, D. Saya sampai kagum itu. Setiap 1 tahun atau 2 tahun pindah perusahaan. Seleksinya terlalu longgar berarti menurut Anda ya. Baik saya Pak Herman dipertanyakan ini ayat 3 kayak cek kosong. Nggak ada pengkondisian, nggak ada batasan. Bukan cek kosong, itu adalah pasal diskresi. Apabila memang dalam suatu kondisi tertentu, memang kita kekurangan sumber daya manusia yang memang memenuhi kriterianya. Jadi ini kasuistik gitu loh. Nah, kenapa menggunakan kata dapat? Ya itulah kata yang memang bisa digunakan atau bisa tidak. Sehingga tetap bahwa pasal di ayat 1-nya itu kan kita mendahulukan warga negara Indonesia. Gitu. Nah, Garuda sendiri yang memang membutuhkan orang yang memiliki reputasi internasional. Inilah kepercayaan internasional. Kita buktikan sajalah. Jadi kita jangan mendiskusikan seseorang yang kemudian muncul perasaan dan asumsi yang pada akhirnya kita, mohon maaf meskipun tidak bicara underestimate, ya itu underestimate gitu. Nah kita lihat saja nanti apakah memang warga negara asing ini bisa memperbaiki Garuda atau tidak. Kalau misalkan dikasih waktu berapa lama evaluasi kerjanya? Ya itu yang saya kira mungkin 1 tahun sudah bisa kelihatan ya. 1 tahun. Kalau 1 tahun memang bisa kelihatan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan, restrukturisasi, maupun bisa membawa para investor datang ke sini, bisa menambah pesawat, bisa melakukan manajemen yang lebih efisien, bahkan menjauhkan diri dari korupsi di situ. Menurut saya ya fine ini gitu. Dan bisa diterapkan mungkin kepada perusahaan-perusahaan lain yang secara kasuistik juga membutuhkan standar yang sama. Gitu. Diskresi kok katanya gimana Pak? Gini, saya tambahin gini. Boleh silakan. Jadi gini, coba buka lagi pasal itu. Ya boleh, dibuka teman-teman. Contoh pasal ya yang ini legal draftingnya jelek banget tuh. Kenapa? Terlalu memberikan ruang besar kepada pelaksanaan dari undang-undang. Jadi undang-undang itu bisa mati tuh pasal 1, ya kan?
Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi Persero, calon anggota direksi Persero harus memenuhi persyaratan A. Warga negara Indonesia. Ini adalah kesepakatan DPR dan pemerintah, kan begitu? Tapi tiba-tiba kesepakatan ini dengan ayat 3-nya langsung bubar. Hanya dengan BUMN. Jadi kalau saya bikin drafting, ini drafting yang jelas pesanan ini. Pesanan? Iya dong. Ya kan, ada yang memesan ini biar kemudian bisa masuk kepentingan-kepentingan lain. Oh, ya. Itu cara melihatnya. Oke. Nah, menurut saya Pak Herman aneh. Sebagai anggota DPR kok malah bela ayat 3. Dia harusnya bela ayat 1 tuh. Karena ayat 1 itulah produk DPR-nya yang dia jaga. Tapi ayat 3 itu adalah pengecualian-pengecualian yang memberikan cek kosong kepada eksekutif. Sama seperti jumlah kementerian. Tidak ditentukan berapa jumlahnya, terserah Prabowo Subianto. Kan kacau jadinya. Pesanan kata Pak Refli. Siapa yang pesan, Begini, memang dalam pembahasan itu dinamis gitu ya. Dan tentu debatable itu ada. Gitu. Dan bagaimana saya juga mempertahankan tetap warga negara Indonesia. Namun pemerintah ya tentu yang namanya membahas undang-undang ya antara DPR dan pemerintah. Kita juga nggak bisa sepihak. Bahwa DPR mempertahankan warga negara Indonesia dan kemudian ada kepentingan untuk juga membuka ruang yang cukup agar profesional internasional bisa masuk. Ya kita buka. Nah tinggal sekarang kami juga meminta agar BPBUMN menyusun peraturan BPBUMN namanya. Peraturan BPBUMN yang tidak membuka terlalu lebar. Sehingga pasal diskresi yang diberikan pada ayat 3 pasal 15A ini tentu bisa dimanfaatkan secara bijak. Karena bagaimanapun kita tetap akan mengutamakan terhadap warga negara Indonesia. Oke, baik. Saya ke Mas Yudi. Kalau WNA jadi bos di BUMN, apakah bakalan sulit diusut secara hukum? Nanti dijawab. Boleh lihat, segera kembali. Mas Yudi, APH bakal kesulitan memproses hukum WNA yang terlibat kasus pidana misalnya korupsi tidak kalau misalnya jadi bos BUMN? Ya. Jadi ada dua hal yang menarik ya Mbak terkait dengan WNA ini menjadi direksi dari BUMN. Kalau pertama itu kondisi saat ini Mbak, kalau kita membicarakan korupsi BUMN saya sampai merinding gitu. Kenapa? Karena dari 10 ya klasmen Liga Korupsi di Indonesia ya 7 atau 8 itu kan BUMN. Dan itu jumlahnya ratusan sampai puluhan triliun. Ini sangat menarik menurut saya karena kondisi BUMN seharusnya secara teori anti korupsi tidak memungkinkan akan terjadi korupsi. Pertama terkait dengan gaji, need-nya sudah dipenuhi ratusan juta, tantim ya 3 bulan sekali ada bonus. Kemudian yang kedua sistem, Mbak, sistem apa di dalam BUMN terkait dengan anti fraud itu yang nggak ada. Ada semuanya. Bahkan pakai iso-isoan. Ya kan 37.001 anti bribery, anti fraud, ya kan? Tapi semua itu percuma. Ya, ketika yang korupsi adalah direksinya. Puluhan sampai triliunan korupsi itu ketika direksinya terlibat. Mau dirut, mau direktur keuangan, mau direktur operasional. Berbagai macam kasus sudah dilakukan, Timah lah, Garuda lah. Karena kalau di BUMN ketika korupsi dilakukan oleh kepala divisi, senior manager itu nggak banyak. Jadi memang permasalahan di BUMN adalah direksinya. Nah ketika kemudian yang kedua saat ini ada warga negara asing. Saya adalah orang yang ketika ada kebijakan dari pemerintah kita harus tetap menghormati. Dan ini yang sangat menarik Mbak. Apa? Ketika undang-undang BUMN sebelumnya saya terkejut ketika direksi komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Saya waktu itu termasuk yang menolak. Tapi kemudian saya menganalisis, mengapa bukan penyelenggara negara ya? Sementara penyelenggara negara definisinya sangat jelas di Undang-Undang 28 tahun 99. Di mana bahwa penyelenggara negara itu satunya adalah direksi dan komisaris BUMN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyelenggara negara itu sangkut pautnya ada dua hal Mbak. Pertama, ditangani oleh KPK. Kalau dia korupsi. Kemudian yang kedua harus memberikan laporan LHKPN. Bisa jadi ketika kemarin ya penyelenggara negara itu dihapuskan maka KPK tidak bisa menangani direksi komisaris BUMN. Yang kedua mereka tidak wajib LHKPN. Dan kemudian saya melihat terjawab. Oh ternyata WNA bisa menjadi
penyelenggara negara. Ya, WNA bisa menjadi direksi BUMN. Ya. Tetapi alhamdulillahnya kemarin ya ternyata pasal penyelenggara negara bagi direksi dan komisaris kemudian berhasil dimunculkan kembali. Artinya siapapun WNA yang menjadi direksi di BUMN manapun, maka pertama dia penyelenggara negara. Kalau dia korupsi, KPK bisa menangani. Kemudian yang kedua, ya dia wajib LHKPN. Tapi jadi memang, kalau jadi penyelenggara negara, nanti kalau WNA terkait kasus pidana korupsi, bisa ditangani oleh KPK. Dan bisa ditangani oleh KPK karena dia penyelenggara negara. Terus kemudian ada kesulitannya nggak kira-kira? Nah, untuk kesulitannya, kan mereka masih warga negara asalnya. Kesulitannya gitu. teknis memang. Saya berharap bahwa ini kan WNA kan nggak mungkin pemerintah semuanya direksi BUMN. Nah, saya tentu pasti beberapa saja gitu kan. Ini kan baru 2 ya. Kalau kita melihat, saya berharap bahwa rekam jejak dicari, itu yang pertama. Ya, profiling. Ya banyak hal, misalnya apakah dia agen asing, agen intelijen asing, kan bisa juga. Masalah profesionalitas. Kalau terkait dengan WNI, direksi saya pernah beberapa kali menangani direksi BUMN. Kurang apa mereka profesionalitas mereka dari sisi pendidikan, dari luar negeri, dari sisi pekerjaan. Bahkan Mbak, ketika saya menggeledah ruang kerja mereka, itu plakat-plakat ya, wah, Man of the Year, ya kan? Kemudian apalagi 10 terbaik CEO terbaik gitu kan? Iya, itu semuanya ada gitu. Nah sekarang kalau misalnya andai kata ternyata WNA ini korup ya, maka tentu permasalahannya adalah bahwa dia adalah warga negara asing. Kalau misalnya dia tahu akan terkena kasus, ya pertama dia akan kabur ke luar negeri. Akan sangat sulit kita mau ada ekstradisi dan sebagainya. Buktinya IKTP Paulus Thanos udah hampir setahun warga negara kita nggak bisa, ya kan? Kemudian yang kedua, transaksi dia bisa dilakukan melalui bank-bank dia di luar negeri. PPATK nggak bisa menjangkau, ya. Ya, kemudian yang ketiga, aset-asetnya pun di luar negeri. Ya, kita walaupun ada mutual legal assistance, tetap kepentingan pemerintah dari suatu negara adalah melindungi warga negaranya. Pasti akan sangat kesulitan. Jadi maka tadi saya katakan perlu ada tim yang benar-benar bisa melakukan upaya bahwa ketika berharap orang-orang ini nggak korup. Tadi kayak gaji kan udah kasih besar, ya kan? Ya kita harap nggak korup seperti yang dilakukan di Indonesia, seperti itu. Oke, Pak Heron. Dulu. Saya ingin memotong dulu supaya publik apa? Setahu saya korupsi itu tidak hanya penyelenggara negara yang bisa diusut. Swasta yang paling banyak yang kena. Jadi yang KPK Pak, yang ditangani oleh KPK? Bukan, KPK juga bisa masuk kok. Nggak bisa. Kalau swasta kan ada yang kena. Itu karena ada penyelenggara negaranya. Maksud saya, jadi kalau umpamanya terjadi korupsi di BUMN dan bersama-sama kena juga dong. Jadi maksud saya jangan sampai publik ini bahwa yang boleh diperiksa KPK hanya penyelenggara negara. Enggak, tetap Pak, ada 3 undang-undang sangat jelas. KPK itu adalah penyelenggara negara, penegak hukum, dan orang lain ada kaitannya. Jadi harus ada penyelenggara dulu. Makanya KPK nggak langsung bisa direct ke WNA itu. Sebetulnya begini, di dalam undang-undang revisi undang-undang BUMN keempat atau junto undang-undang 16 tahun 2025, itu yang memastikan bahwa penyelenggara negara diadakan kembali. Sebetulnya ini untuk BPK bisa masuk on hand untuk seluruh pelaksana kegiatan BUMN. Kalau persoalan terhadap hukum sebetulnya ada pasal-pasal lain. Bahwasanya meskipun bukan penyelenggara negara tetapi jika melakukan perbuatan hukum maka aparat penegak hukum dapat menindak. Itu ada pasal-pasal lain. Namun kan kita butuh bahan hasil pemeriksaan yaitu BPK karena kuncinya adalah ketika penyelenggara dihilangkan, maka BPK tidak punya hak. Meskipun kemudian ada pasal dapat diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira ini menjadi rancu. Pada akhirnya kami bersepakat atas tuntutan publik, maka diadakan kembali pasal terkait dengan penyelenggara negara. Ini bukan berarti juga, karena banyak sekali dulu alasan dari BUMN bahwa dengan mencantumkan sebagai penyelenggara negara ini, kami semakin kaku, nggak bisa agresif dan lain sebagainya. Loh, kita memeriksa dengan BPK begitu ketat saja, dengan memberikan status penyelenggara negara, korupsinya banyak banget gitu. Pak, jadi sudah ada mitigasi apalagi yang kalau dilakukan. ditiadakan. Pak Herman, jadi sudah ada mitigasi yang dilakukan kalau nanti WNA ini terlibat kasus pidana seperti korupsi. Nah, kita tunggu bahwa peraturan BP BUMN itu kan akan mengurangi ruang yang terlalu lebar. Tapi menarik ya, peraturan BP BUMN belum ada, tapi sudah ada 2
Kalau peraturan Direksi. rekrutmennya sudah ada. Oh, rekrutmennya nanti sudah tinggal ada. bagaimana peraturan-peraturan yang menurut saya ini masih dalam digodok untuk misalkan persoalan jika terjadi fraud atas direksi yang berwarga negara asing misalnya. Pak Herman, saya ingin butuh klarifikasi. Ini kan direksi BUMN adalah penyelenggara negara. Dan direksi BUMN adalah orang asing. Artinya orang asing boleh pejabat penyelenggara negara dong. Ya kan? Betul. Karena suatu saat menteri boleh asing dong. Nah, itu yang perlu kita diskusikan dengan DPR. betul. Itu Betul kan? lebih ini Bisa saya. jadi Karena- undang-undang Lama kementerian tidak bisa satu jadi dengan begitu di WNI. WNI. Bukan, Oke. saya ulangi supaya publik paham. Direksi BUMN adalah penyelenggara negara, oke? WNI mau WNA. Dan WNA boleh menjadi direksi Ya. BUMN. Artinya penyelenggara negara boleh WNA. Betul. Kalau gitu suatu saat menteri boleh WNA dong. Oke, Nah, itu baik. kira-kira Bang Refli, saya- Bang Refli. Asal undang-undang WNA kementeriannya. jadi penyelenggara negara. Ini oke nggak secara tata negara ini? Nggak gini, pengertian penyelenggara negara itu pengertian yang generalis, Nah, bukan spesifik. Jadi setiap orang yang menyelenggarakan urusan negara itu disebut penyelenggara negara. Oke. Nah, penyelenggara negara itu ya ada di urusan institusi pemerintahan, eksekutif, legislatif, 28, yudikatif. 99. Ada yang di BUMN. Nah, cuma kalau kita bicara penyelenggara negara ya tentu ada yang punya kewajiban melaporkan harta kekayaan, kan begitu. Ada yang tidak begitu. Jadi semua orang yang melakukan penyelenggaraan itu disebut penyelenggara negara. Oke. Atau bahasa lainnya pejabat negara. Kan begitu? iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa masalahnya kalau disebut penyelenggara negara? Dia kan melakukan urusan. Tetapi it doesn't mean kalau misalnya direksi BUMN disebut penyelenggara negara, lalu kemudian nanti suatu saat menteri bisa orang asing kan itu kan analoginya. Itu soal yang lain lagi itu. Oke, baik. Saya ke Penyelenggara negara orang yang running urusan negara. Oke, baik. Saya ke Pak Trubus. Ketika WNA jadi bos gitu, kemudian kalau misalnya terlibat kasus, sulit nggak kira-kira nanti untuk kita tangani? Mungkin Anda punya contoh, misalnya ketika APH kesulitan gitu untuk mengadili, menangkap orang-orang yang terlibat dengan asing di WNA yang punya kasus terkait korupsi? Iya, sepemahaman saya sih ada beberapa sih memang sulit dijangkau gitu ya. Artinya APH ini kesulitan sebagaimana disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Memang itu yang berkembang di publik seperti itu gitu. Jadi munculnya pesimistis ya di dalam publik itu pandangan kalau misalnya nanti semuanya itu BUMN itu adalah disisi oleh WNA, pimpinannya WNA semua. Ya ini kan celahnya sudah ada itu di ayat 3 itu. Jadi kalau sekarang baru mengatakan ini baru 2 kasuistis, tapi itu kan celah nanti potensinya ke sana kan semua gitu. Apalagi peraturannya BUMN kan DPR nggak ikut-ikutan. Bagaimana dia diatur sendiri kok. Kemudian dari situ dimungkinkan semuanya dilonggarkan menurut kepentingan dari BUMN itu sendiri. Apa yang terjadi kan nggak mungkin. Akhirnya orang-orang yang kategori potensial, kita punya talenta bagus akan masuk di situ. Semuanya akan ujung-ujungnya kan hanya kroni-kroninya mereka sendiri ataupun mereka yang punya relasi dengan internasional. Nanti ujungnya kebutuhan global, kepentingan internasional itu, Mbak. Jadi menurut saya ini memang sulit. Saya rasa kalau kita meyakini akan ada aturan seperti ini, aturan seperti yang terjadi selama ini ya nggak ada kok yang tersentuh sampai ke sana gitu. Ya ujungnya ya sudah lepas, kita nggak punya kepentingan lagi gitu. Itu. Oke, Bang Freddy, saya punya pertanyaan. Gimana supaya perekrutan WNA ini di BUMN fair bagi SDM dalam negeri? Kemudian apa parameter yang pas untuk mengukur kinerja mereka? Nanti dijawab Bang. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Bang Freddy, kira-kira parameter kerja WNA dan WNI harus dibedakan lebih tinggi mungkin misalnya supaya fair? Jadi seperti tadi kita semua udah sampaikan ya, termasuk Bang Yudi tadi. Sebetulnya kalau bicara pengawasan tentang direksi ini, udah nggak ada kurang-kurangnya ini, berlapis-lapis. Dewan Komisaris, ya, BPK. Kemudian kalau bicara anak perusahaan ini Garuda ini ada holdingnya. Di situ di holding itu ada direksinya, ada komisarisnya juga, ada audit eksternal juga. Ada lagi dari Danantara, ada dari BUMN. Ya, semua kinerjanya berdasarkan KPI. Ya, ini semua terukur sebetulnya. Jadi menurut saya
tinggal bagaimana sebetulnya ya pengawasan ini dilakukan secara efektif, konsisten, sebetulnya itu saja sih. Jadi yang mengawasi juga seperti kata Bang Said Didu ya, jangan penjahat semua, jangan perampok semua. Jadi memang harus perubahan ini, transformasi dilakukan memang ya dari atas terus ke bawah. Jadi menurut saya oke lah sebagai WNA memang dia harus menandatangani perjanjian misalnya hal-hal tertentu, misalnya kerahasiaan itu. Tetapi kalau bicara kinerja ya itu kan semua ada KPI-nya. Saya bilang tadi ya semua udah terukur dan ada semua mengawasi. Menurut saya memang itu saja yang kita fokuskan saja. Jadi kalau memang karena dia punya kelebihan tadi seperti yang kita sampaikan, kasuistis BUMN-nya katakan Garuda ini, ya KPI-nya tentu ya akan difokuskan ke situ. Ya kalau Anda tidak dalam 1 tahun tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan ini, maka ada out. Nah, fokus saja komisarisnya, fokus mengawasi itu KPI-nya itu, kemudian dan antaranya BPBUMN-nya fokus mengawasi itu, saya rasa memang ya mudah-mudahan. Selama ini Abang di BUMN kerjanya ngapain aja sih Bang? Kemudian ada KPI untuk komisaris nggak? Ada dong. Apa? Komisaris itu juga ada audit, ada badan audit di bawah. Di audit juga ada KPI-nya ya. Jadi memang kinerja direksi dengan komisaris ini memang secara otomatis sebetulnya kalau mau jujur akan terukur dari kinerja perusahaannya. Ya, kinerja operasionalnya, kinerja keuangannya baik, maka secara logika ya kinerja direksinya dan komisarisnya harusnya baik. Nah, tapi memang yang sering terjadi ya kita harus jujur aja, Bang Said Didu lebih paham. Jadi walaupun sudah tidak baik, tetap aja ini orang bisa putar-putar kemana ke BUMN yang lain. Jadi sebetulnya saya bilang tadi kalau memang konsisten ya dari kinerja keuangan, kinerja operasionalnya baik, ternyata ataupun tidak baik ya ini harus dicoret lagi. Ini tidak boleh beredar lagi di BUMN ini. Tapi untuk WNA yang sekarang di Garuda ini tentu ya baik badan pengelola maupun Danantara ini kan sudah saya yakin sudah melakukan fit and proper test lah ya. Dan sudah menandatangani KPI yang khusus buat mereka ini. Jadi sekarang kita tinggal fokus saja mengawasin itu. Oke baik, saya ke Bu Henry. Kira-kira kalau WNA kan ini tetap jadi ya untuk jadi bos BUMN. Perlu nggak kita kasih standar yang lebih tinggi karena akan diunggulkan atau fair aja? Ini agak aneh ya karena di aturannya kan pasti sama seluruh direksi gitu kan. Dan kalau misalnya BUMN memang tujuannya itu adalah untuk kepentingan bisnis. Ukuran-ukuran sekarang KPI-nya itu kan hanya profitabilitas, kemampuan mengembangkan, nggak ada. Terus kemudian dikasih KPI apalagi WNA, kan agak aneh. Kalau saya lebih menekankan kepada sebenarnya kita mau mengembangkan BUMN menjadi seperti apa gitu sih Pak. Ya, apakah kita ini akan menjadikan dia hanya entitas bisnis untuk menyumbangkan dividen sebesar-besarnya kepada negara, pasti KPI-nya akan beda. Tapi kalau kita masih berpikir bahwa BUMN itu juga punya kewajiban membangun industri yang dia ada di situ. Dibangun supporting industrinya, dia akan menjadi sentral di situ. Nah ini akan beda lagi kita mendiskusikan undang-undang BUMN dan siapa yang harus ada di situ. Karena BUMN itu sudah dibangun dengan dukungan hard infrastructure dan soft infrastructure puluhan tahun. Jadi ini kan harus dimaksimalkan. Jangan sampai seperti sekarang ini kalau kita bicara tadi kita bicara Garuda. Kalau kita bicara untuk industri pangan dan keseluruhannya ekosistem terus gimana? Kan dia harus paham sekali dengan bisnis pertanian yang sangat tergantung kepada struktur sosialnya. Oke, Pak Heri, menurut Anda sendiri Presiden sudah jelas belum arah dibawa kemana BUMN kita? Kalau misalnya kita bilang ya BUMN berstandar internasional, 98 dari 107 sudah tersertifikasi SNI ISO, sertifikasi berstandar internasional, kurang internasional lagi apa? Betul. Ada juga SMAP, sistem manajemen anti penyuapan ada di BUMN. Tapi yang persoalan ketika terjadi korupsi, di sebuah BUMN atau anak usaha BUMN itu biasanya yang kena cuma sampai direksi. Pertanyaannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris itu di mana? Misalnya ada korupsi sampai 5 tahun. Yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan 2018 sampai 2023. Katakanlah itu.
Itu yang diciduk kan sampai direksi. Pertanyaannya komisarisnya yang mantan-mantan APH, itu ada semua di situ. Itu mereka itu ngawasin atau tidak? Jangan sampai ketika perusahaannya untung, BUMN-nya untung, kemudian ketika di situ untung, kemudian komisarisnya juga dapat tentiam seperti direksi. Tapi ketika ada masalah, komisarisnya bebas. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kalau kita lihat di Garuda, kira-kira ini pemerintah sadar atau tidak? Sejak Lion Air masuk tahun 2015, katakanlah misalnya gitu, sampai tahun 2024, tahu nggak penerbangan terbesar di Indonesia itu siapa? Kalau Garuda itu cuma nama. Yang terbesar market share tahun 2024 saya kasih contoh, itu adalah Lion Air. 31% market share-nya. Garuda berapa? 17%. Kemudian baru ke bawah-bawah AirAsia. Apalagi kalau udah ngomong rute internasional. Nomor 1 AirAsia. Garuda berapa? 5% market share-nya untuk rute internasional. Ini mereka ini pada sadar atau tidak betapa Garuda sudah sejak lama, lebih dari 1 dekade, itu kinerjanya itu begini. Jadi terus bukannya dia landing, tapi bukannya dia take off, tapi udah mau mendarat gitu loh. Pengawasannya berarti nah, juga harus korek. Ini terus pada kemana para pejabat, para komisaris, kemudian direksinya, Kementerian BUMN, kalau sekarang BP BUMN. Itu loh menurut saya ada masalah itu. Saya ini orang dulu hampir tiap hari memecat direksi, tapi saya juga pernah dipecat. Karena tidak setuju dengan pemegang saham. Ada proyek besar yang saya tolak. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau sudah komisaris, Pak Refli Harun juga dipecat juga kan. Kalau orang yang menyatakan kebenaran dipecat, itu sudah tanda. Oke, nah saya kembali gini. Saya menyatakan penempatan warga negara asing ini sepertinya hanya paket ketujuh dari paket restorasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Mulai dari undang-undang. Karena saya melihat kerusakan BUMN sudah tingkat parah sangat sekali. Yang saya katakan tadi di awal sudah kayak partai politik aja. Sebelum Bapak datang. Kayak partai politik aja. Coba aja lah dulu kita datang ke ATM fotonya Erick Thohir kita dapat. Gitu kan. Itu jadi memang sudah kayak partai politik. Nah kelihatannya Pak Prabowo melihat ini udah darurat. Jadi menurut saya paket restorasi Pak Prabowo ini adalah menyelesaikan kondisi darurat. Nah kritikan kita semua kepada mereka itu perlu agar jangan sampai tadi nasionalisme terbuang. Nah karena mohon maaf aja ratusan triliun korupsi ini WNI kok. Dan saya katakan Pak 90% korupsi terjadi itu karena intervensi. Saya jamin itu. Dan ini Bang, intervensi itu terjadi itu karena konflik kepentingan. Bukan, karena penguasa masuk. Betul, intervensi itu terjadi karena konflik kepentingan. Bukan kepentingannya satu. Sekarang bayangin kalau ada orang satu, dia menjabat 3 jabatan. Dari regulator, pengawas, sampai pelaksana. Nanti regulator dia lagi bikin regulasi nih, dibisikin sama pengawasnya. Pasal B-nya copot. Bentar, saya bisa selesaikan dulu. Itu lain lagi Pak. Terlalu turun Bapak ke bawah. Turun Bapak. Saya menyatakan sekarang Presiden Prabowo betul-betul mengembalikan posisi BUMN dari lembaga pemerintah, lebih jauh lagi lembaga politik menjadi lembaga negara. Nah, jadi BP BUMN itu bukan sebagai badan pemerintah, itu badan negara. Setara dengan BPK. Jadi jangan dianggap itu. Karena itu, nah yang terbayang saya ke depan itu BUMN itu kayak TNI. Hanya tentara yang bisa menjadi panglima TNI. Hanya profesional yang bisa menjadi kepala BP BUMN. Bukan ujuk-ujuk datang dari mana karena dekat kekuasaan atau jadi komisaris. Saya masih terbayang. Mungkin kita mimpi Dirut Aramco melamar jadi Dirut Pertamina. Ya. Tapi betul. Nah, contoh-contoh seperti itu yang saya begini Bu. Saya BUMN itu kan begini pasal 33 menjelaskan. Kekayaan alam dan yang dikuasai negara, ya kan? Dikuasai negara artinya di BUMN itu memang ada juga BUMN yang kaidah-kaidah global. Telkom itu kaidah global. Bank itu kaidah global, tambang itu kaidah global. Tapi ada juga memang fungsi sebagai fungsi sosial. Saya juga tidak setuju. Masa Sarina dirutnya asing. Masa PTP dirutnya asing, tapi kalau Dirut Aramco melamar menjadi Dirut Pertamina, nah itu baru oke.
Oke, baik. Saya punya pertanyaan ke Bu Henry. Apakah Ibu setuju bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto memang tengah mengembalikan peran BUMN sesuai kitohnya yang ideal untuk Republik Indonesia? Nanti dijawab Ibu, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Bu Henry, WNA masuk BUMN, apakah tujuan Presiden ini sudah sesuai mengambilkan kitoh BUMN, sudah on track apa belum? Dengan fakta orang-orang sekitar Presiden yang dekat yang bisa menjangkau Presiden pun berada, duduk di bangku perusahaan BUMN. Pak, kita kan kalau mau bicara BUMN ya, tidak hanya satu segmen saja kita bicara tentang penempatan WNA. Ya, dan ini Pak Prabowo ini 1 tahun. Ya, 1 tahun ini kita melihat beberapa inisiatif untuk bersih-bersih BUMN dilakukan. Ya, kita akui itu. Yang kedua, upaya untuk memperbaiki pengelolaan BUMN, upayanya itu sudah dimulai. Tapi ini kan baru awal. Tapi saya belum melihat bahwa BUMN ini akan dikembalikan untuk menjadi betul-betul entitas bisnis yang juga melakukan tugas-tugas menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi ada sosial bisnis yang dilakukan dalam BUMN. Saya rasa dengan kita sekarang ini memiliki industri manufaktur yang sangat terpuruk, itu karena nggak ada supporting. Semestinya BUMN itu bisa menjadi salah satu jangkar, ya, yang dia bisa membangun ekosistem bisnis di masing-masing industrinya. Yang itu belum terlihat. Belum terlihat. Pak Herman punya pendapat yang sama atau bertentangan? Presiden Prabowo sudah serius untuk membangun BUMN? Saya kira ini keseriusan beliau ya sebagai presiden. Karena bagaimanapun ada target, ada tujuan. Pembentukan Danantara kan ingin menjadi lembaga investasi yang kuat, yang besar. Bahkan kalau menganalogikan kan saat ini dihitung asetnya kan sekitar 16.500 miliar US dollar. Oke. Nah kalau hitung-hitungan keuntungan 5-10% dari aset saja kan sudah sangat besar. Kenapa sekarang dividen itu hanya berkisar antara 80-90 triliun misalkan. Ini kan pertanyaan besar, padahal ini aset negara yang tentu harus dikelola secara profesional. Dan kalau ditarik pada persoalan BUMN saat ini kan 54% itu kan bermasalah. Hanya sisanya yang itu pun kalau dividen terbesar hanya disumbang oleh 15 BUMN saja. Artinya kalau melihat situasi ini Presiden begitu memberikan perhatian khusus kepada BUMN. Selain memperbaiki ya tentu ada tujuan jangka panjang untuk menambah fiskal negara. Oke, putusan Presiden membawa WNA jadi bos BUMN efektif tidak? Terarah tidak untuk membangun perusahaan BUMN? Belum. Kalau menurut saya itu belum gini. Bahwa Presiden punya niat baik untuk membenahi BUMN dengan diperlihatkan dengan pemberantasan korupsi. Dan kemudian teguran, tadi sudah bilang di awal, itu ada udah 4 teguran. Korupsi, kinerja memble, segala macam, komisarisnya dapat tentiam, masuk sebulan sekali tapi miliaran. Dan komisarisnya kebanyakan, ini menurut saya ketika dia ditegur di publik, ini adalah teguran keras. Teguran keras? Ya, nah seharusnya menurut saya orang-orang kayak di Danantara gitu ya. Tadi saya berharap gini, ketika Presiden membentuk Danantara, wah saya udah bersyukur, kenapa? Kelak Kementerian BUMN tidak ada lagi. Seperti di negara lain. Maka saham seri A yang punya negara itu akan berpindah ke Kementerian Keuangan. Gitu. Tapi ternyata Kementerian BUMN itu tetap ada. Yang selanjutnya kemudian menterinya dicopot, muncul BPBUMN. Lah ini kekuasaannya lebih besar gitu. Dulu Pak Erik itu jelas dia Menteri BUMN ex officio Dewan Pengawas Danantara. Tapi kalau yang sekarang nambah lagi jabatannya menjadi 3 gitu loh. Nah ini menurut saya bahwa Presiden punya komitmen membenahi BUMN, iya. Apakah jalannya sudah lurus? Menurut saya agak menikung dikit ya. Agak menikung? Agak menikung, jadi maksud saya belum begitu lurus. Mestinya dimulai dari kepalanya itu. Dari hulunya supaya sapunya itu bersih. Oke, gimana Pak Dido? Singkat saja ya Pak. Saya bilang, kerusakan BUMN kan ada 3 menurut saya. Satu bahwa memang kerugiannya, pengolahannya tidak profesional lagi. Yang kedua sudah merubah menjadi partai politik. Yang ketiga bahwa korupsinya besar sekali. Itu yang mau diselesaikan Pak Prabowo. Nah sekarang Pak Prabowo sudah melakukan langkah. Dan saya menyatakan WNA ini hanya pelengkap paket dari 7 paket pembenahan BUMN. Dan kita lihat tahu bahwa beliau tuh sangat serius. Bayangkan baru kali ini ada presiden 2 kali merevisi undang-undang.
dan membubarkan kementerian. Jadi dia sangat serius membenahi BUMN dan saya pikir di pidatonya juga itu keras sekali terhadap BUMN. Nah karena memang sudah harus ada, saya menyatakan, saya kembali bahwa saya berharap bahwa dan antara mendengarkan ini sehingga membuat aturan BUMN mana saja sebenarnya yang boleh diisi asing, ya, harus kriteria detailkan. orang asing itu seperti apa, kemudian mekanisme seleksi orang asing seperti apa, itu yang dikeluarkan segera. Oke, baik, Mas Yudi, salah satu masalah utama BUMN itu adalah korupsi. Kalau WNA masuk, bagaimana supaya tidak ada lagi praktik-praktik yang selama ini sudah bertahun-tahun itu saja masalahnya, korupsi? Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat datang ya bagi para WNA kalau ingin menjadi direksi atau komisaris gitu ya di BUMN, karena mereka tetap penyelenggara negara, mereka wajib melaporkan gratifikasi, mereka wajib melaporkan LHKPN mereka, jadi mereka bukan orang yang kebal hukum. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita berharap mereka mampu mewarnai, jangan malah terwarnai. BUMN permasalahan ini kan dari rezim ke rezim selalu sama. Ya, BUMN melalui direksinya mereka diperintahkan untuk menjadi kapal ceruk. Ya, di dalam BUMN mereka, apalagi BUMN yang besar. Ya, nah kita berharap bahwa mereka justru mau menjadi agen perubahan, agent of change ya terkait dengan di BUMN. Tapi kalau kemudian mereka larut, ya akan berbahaya. Kemudian terakhir terkait dengan komisaris, ya saya berharap ke depannya komisaris itu jangan lagi pakeuh terhadap direksi. Ya, kalau memang ada direksinya yang kemudian terlibat dalam fraud dan sebagainya, jangan menunggu waktu yang lama. Ya, selama ini kasus korupsi kan di Timah, di Antam dan lain sebagainya kan bertahun-tahun. Jadi jabatan direksi tetap ada, orang-orangnya berganti tetapi orang-orangnya korup. Nah, kita berharap WNA ini adalah orang-orang yang punya integritas tinggi. Independen. Ya, bukan malah mengajarkan. Karena bukan semuanya WNA itu baik gitu. Jangan kan. nanti ngeblend pula. Saya ke Pak Trubus, kira-kira bagaimana kita menguji keseriusan dari Presiden? Apakah kita harus berikan target waktu tertentu sehingga memastikan keputusan WNA masuk BUMN bisa membersihkan praktik korupsi di tubuh BUMN? Iya, kalau saya lihat itu memang harus ada batas waktunya. Jadi masyarakat itu tahu seperti dikatakan oleh Pak Yudi tadi bahwa paling tidak apa yang dilakukan itu masyarakat memperoleh kemanfaatan gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya mikirkan bisnis terus sosialnya kapan? Karena BUMN itu memang fungsi sosialnya kan harus tinggi kaitannya dengan pelayanan publik. Nah, kalau kemudian kita hanya mengatakan profesionalisme, kemudian dalam rangka untuk pembenahan korupsi dan sebagainya, tetapi melupakan fungsi yang sosialnya ini kemudian dikurangi atau malah diminimalkan, tentu masyarakat kan akhirnya hanya menjadi penonton, gitu. Jadi penonton dan nggak bisa apa-apa. Nah itu yang menurut saya harus dipikirkan ulang dalam hal ini. Saya setuju bahwa Pak Presiden sudah melakukan upaya-upaya. Tapi upaya-upaya itu kan belum menunjukkan seperti apa yang sesungguhnya, karena yang ada kemudian banyaknya jabatan-jabatan yang muncul itu. Oke, baik. Bang Freddy, apakah ini menurut Anda putusan Presiden bahwa WNA ke BUMN adalah bentuk teguran keras kepada internal BUMN termasuk juga para komisaris? Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa ini bukan soal masalah kurang nasionalis atau masalah WNA, tapi ini bagaimana kita cara menyelesaikan ya problem konteksnya Garuda ini secara profesional. Ya tadi kita sepakat walaupun dengan perdebatan hukumnya sudah sah. Walaupun kita harusnya ada turunan lagi. Kemudian bicara bisnisnya, saya rasa dengan penempatan WNA ini rasional lah. Tadi beliau sudah menyampaikan CV-nya dengan panjang begitu. Kemudian bicara misalnya kebanggaan ya terhadap Garuda ini sebagai aset bangsa di luar, menurut saya itu memang harus kita jaga. Harus kita jaga. Ya jadi menurut saya langkah Presiden Prabowo menempatkan dua WNA ini merupakan suatu terobosan yang perlu kita dukung dan tentu harus kita awasi bersama, kita kasih KPI-nya yang jelas. Apakah putusan Presiden merupakan teguran keras kepada internal BUMN? Singkat aja Bang. Ya, masalahnya adalah problemnya di Presiden sendiri atau problemnya di BUMN-nya. Karena selama ini justru problemnya di kekuasaan puncaknya. Kalau kekuasaan puncaknya itu baik, bagus, punya komitmen, maka saya kira ke bawahnya jauh lebih gampang. Kita lihat dari pucuknya begitu. Terima kasih Bang Refli, Mas Heri, Mas Yudi, Bang Freddy, Pak Herman, Pak Said Didu.
Bu Henry dan Pak Trubus. Dengan demikian saudara, saya masih tetap dengan pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.